Oke semuanya, kembali lagi eee, bersama saya Abdi Sujatmika dalam konten belajar website. Hari ini kita akan belajar, bagaimana menggunakan, sebuah framework, yang beberapa orang atau beberapa teman menggunakan, framework ini. Ya, jadi terus kemudian kita juga akan mencoba menghubungkan framework dengan beberapa template yang sudah ada atau template Bootstrap yang sudah ada. Jadi kalau pertama sebelum kita mulai kita harus menginstal beberapa kebutuhan yang kita akan pakai. Yang pertama kita harus download Composer dulu ya. Jadi ini dependency manager. Jadi untuk mempermudah kita dalam mengatur berkas-berkas yang ada di dalam website kita. Nanti kita akan install ini terus kemudian teman-teman juga saya wajibkan untuk install Git ya. Jadi nanti teman-teman tergantung OS-nya apa. Jadi teman-teman tinggal download Git-nya terus kemudian kita juga akan belajar download di Laravel, terus kemudian kita akan instalasi si XAMPP-nya. Jadi kalau sudah teman-teman install XAMPP-nya, karena di si Laravel ini, ya kalau kita lihat documentation-nya, untuk Laravel 8, si versi 8 itu, kalau tidak salah dia ada jadi dia ada minimum gininya adalah PHP 73. Jadi kalau teman-teman PHP-nya belum update silahkan di update dulu karena ini exam 8 itu PHP-nya 8, dia langsung include PHP 8. Terus cara ngeceknya silahkan buka CMD atau terminal. Terus kemudian ketik aja PHP min-v. Ya ini 7311, kalau yang diminta oleh di Laravel-nya itu adalah 730 minimum. Jadi ini bisa dipakai ya. Jadi kalau kita lihat 730 berarti kita bisa pakai. Oke ya, jadi itu Laravel yang kita gunakan adalah versi 8. Nah kalau belum silakan, kalau udah install ini juga bisa, nggak masalah. Nah terus kemudian oke ya, jadi itu beberapa. Terus kemudian kita juga akan butuh text editor di sini. Text editor yang kita gunakan seperti biasa Visual Studio. Ya, jadi nanti teman-teman juga akan download, yang sudah download sudah tinggal dijalankan saja. Terus kemudian ada admin LTA, jadi ini beberapa template admin yang bisa teman-teman gunakan. Jadi nanti kita juga ada download admin ini, terus kemudian kita akan hubungkan, terus kita akan membuat CRUD sederhana. Oke ya, pertama kita download Composer dulu. Jadi di Composer ini teman-teman kalau pakai Windows ada beberapa manual downloadnya. Jadi tergantung dari sistem operasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai macOS, kalian download and the Composer executable-nya, pilih yang globally. Terus kemudian kalau yang Windows, kalian pakai yang using installernya. Jadi tinggal di download aja ya. Jadi download and run Composer Setup Excel, jadi selesai. Terus kemudian nanti untuk mengganti direktorinya, jadi perlu disetting untuk ganti direktorinya ya. Tuh. Kalau sudah dijalankan, jadi cek aja nanti Composer di dalam CMD-nya. Kalau sudah keluar tulisan Composer, nanti saya akan tunjukkan, berarti teman-teman sudah berhasil menginstal Composer. Jadi karena saya ininya adalah macOS ya, jadi saya akan install Composernya melalui CMD-nya ya. Jadi ini saya akan menjalankan Composer ya. Jadi kalau di sini di website sendiri, Composer is not a package manager ya. Jadi bukan package manager. Jadi dia lebih ke arah library manajernya atau dependensinya lebih tepatnya. Oke ya, jadi itu beberapa hal. Jadi kalau kita download di sini ya, jadi di macOS download this file, terus kemudian di GitHub masukkan ininya, atau teman-teman langsung dijalankan ini juga bisa. To quick install Composer, jadi langsung klik ini ya, sudah otomatis install.
Jadi kalau kita lihat di ininya di terminalnya, tinggal di copy paste saja. Oke, dia download. Oke ya, jadi itu sudah komposernya sudah terinstall. Terus kemudian kita lihat komposer dia belum, karena ini belum terinstall di globalnya. Kita lihat di browsernya, download the install current directory, verify run the install remote the install. Install directory-nya. Oke, kita akan coba install di globally-nya. User local bin composer, ini installnya di mana nih? User kita jalankan. No such file directory. Oke, jadi cara memanggilnya kita clear dulu. Jadi cara pemanggilannya kalau di Mac sendiri kita akan nah, jadi cara untuk installation-nya, nah ini ya, jadi kalian tinggal memanggil composer php composer.var. Jadi kita php composer.var. Nah, kalau dia udah benar, dia akan kelihatan composer, dia sudah terinstall di sini. Terus kemudian nanti untuk memindahkan dia jadi global, kita bisa pakai si ini ya. Belum. Jadi kalau dia sudah benar, ini teman-teman lihat dia ada tulisan kayak gini, composer. Jadi versinya berapa? Jadi teman-teman nanti setelah install selesai, teman-teman ketik composer gitu aja, atau php composer.var. Oke, jadi ini masih lokal ya. Jadi kalau mau diglobalkan, kita lihat di dokumentasinya lagi. Untuk dia di global ininya ya, ini globally-nya, jadi teman-teman harus pindahkan. Jadi move directory-nya composer.var ya. Jadi kita ke terminal lagi. Move composer.var ke user garing lokal garing bin, terus kemudian garing composer no such directory. Nah, kalau kita lihat di dokumentasinya, kalau seandainya beberapa macOS tidak isi user, kita akan buat usernya, kita akan buat dulu direktorinya ya. Jadi kita akan create make directory min.p user local bin. Kita buka terminal lagi, create dulu, kita Ctrl P yang tadi. Oh ya, kita kasih sudo dulu. Ini untuk akses ke direktorinya kita. Oke, setelah kita buat make directory, baru kita bisa masukkan ke globally-nya. Jadi yang global itu codingannya ada ini, move. Nah, setelah itu kita move direktorinya, enter. Oke ya, sudah pakai sudo juga. Oke ya, jadi kalau teman-teman sekarang ketik composer di sini ya, jadi kita nggak perlu lagi ngetik composer.var yang seperti di awal tadi. Oke ya, jadi itu yang di Windows juga hampir sama. Jadi tinggal, kalau yang di Windows lebih gampang lagi, jadi tinggal installation,
terus kemudian kalian download exe-nya ini, udah next selesai. Oke ya, jadi itu yang pertama, kita sudah install komposernya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan ini, kalian bisa masukkan komentar. Kalau kalian perlu video untuk di Windows, saya akan buatkan video untuk instalasinya di Windows. Oke ya, setelah itu kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu di Git ya. Kita akan Git ini untuk manajemen dari ininya kita ya, bagaimana kita membuat sebuah repository online yang bisa kita trace perubahan yang terjadi di dokumen-dokumennya kita. Misalkan kalau kalian buat skripsi kan seringkali kalian buat skripsi A, besok setelah perubahan kalian update lagi jadi skripsi fix gitu misalkan, atau skripsi fix banget siap print gitu. Nah itu bisa kalian rubah, atau kalian bisa perbaiki, atau kalian bisa trace perubahan yang terjadi dengan menggunakan si Git itu sendiri. Jadi ada local branching untuk di Git. Jadi kalian bisa download Gitnya. Jadi kita download dulu. Nah ini ada beberapa cara instalasinya. Jadi kalian bisa pakai brew. Jadi kalian download brew-nya, terus kemudian kalian juga bisa pakai Xcode. Jadi tinggal di misalnya Git GUI-nya atau graphic user interface-nya pakai brew bisa. Tapi nanti ini untuk Git sendiri nanti kita pentingnya sebenarnya si Git bash-nya juga untuk di. Tapi sementara kita belum pakai ini, kita nanti pakai GitHub juga bisa. Nanti kita belajar di Git-nya. Jadi sementara kita skip dulu si Git-nya ini. Nah sekarang kita masuk ke Laravel-nya. Nah Laravel kita sudah, PHP-nya kita sudah punya. Terus kemudian kalau yang belum punya, install dulu PHP-nya ya, PHP-nya, karena kebetulan saya sudah punya. Jadi saya sudah punya di sini PHP min. Nah itu sudah ada. Jadi kalau yang belum, install dulu XAMPP dengan PHP-nya. Terus kemudian kalau yang sudah, bisa di skip ke selanjutnya. Jadi ini kita sudah install. Terus kemudian Visual Studio Code juga sudah saya install. Jadi kalau kalian belum install, pilih OS ya. Kalau sudah terinstall, kalian skip. Terus kemudian ini admin LTE. Jadi admin LTE ini kita akan download. Nah jadi nanti kita, ini ada banyak rilisnya ya, ada 310 ya. Terus 304. Jadi kalian mau pakai ini, tinggal download di sini, download source code-nya. Oke, jadi setelah kalian download, nanti kita akan ekstrak ke file ini. Oke ya, kita lanjut ke Laravel dulu. Setelah kita download ini, kita bisa di close. Terus kita masuk ke Laravel. Nah Laravelnya ini nanti teman-teman untuk instalasinya ya, jadi klik getting started installation-nya. Jadi ini bisa juga pakai Docker ya, jadi kita bisa pakai Docker. Cuma karena kita sudah install si Composer, jadi teman-teman bisa pakai si Composernya ya. Ini kalau untuk instalasi via Composer, jadi langsung kita bisa lakukan ini ya. Jadi ini nama projectnya apa gitu misalkan. Jadi tinggal di copy paste ke ini kalian, ke CMD atau PHP kalian. Terus kita buat ini dulu ya, Composer create project. Terus kita bawa ke terminalnya kita. Jadi nama projectnya misalkan kita mau buat program kasir atau program sekolah. Oh ya, biar ada perhitungannya kita pakai kasir aja. Kasir, oke ya. Jadi nama projectnya kasir, oke ya. Terus kita enter. Dia lagi buat projectnya. Dia lagi ngedownload Laravelnya. Tergantung dari kecepatan internet teman-teman ya untuk ngedownloadnya.
Oke, jadi sudah sukses ya. Terus kemudian kita masuk ke ininya kita ya, ke namanya kita kan si kasir tadi ya, nama aplikasinya kita ya, kasir. Jadi kita masuk ke CD kasir. Ya, jadi kita sudah masuk ke kasir. Terus kemudian untuk menjalankan, teman-teman ketik PHP Artisan Search. Oke ya, jadi ini sudah jalan, tinggal di copy paste saja gininya untuk servernya. Jadi dia langsung menjalankan servernya ya. Jadi kita masuk ke browser, kita bawa copy ke sini. Jadi ini ya, Laravel sudah dijalankan ya. Jadi teman-teman ini sudah start ya Laravelnya. Jadi kita tinggal bagaimana membuat atau bagaimana menjalankan, mengganti si Laravel ini menjadi ininya ya, apa namanya, admin LTE-nya. Oke ya, atau teman-teman bisa langsung buka Visual Studio-nya. Jadi kita buka Visual Studio-nya. Oke, jadi nanti untuk membukanya kalian cari juga di foldernya, kalian simpan di mana ya. Jadi misalkan ini saya simpan tadi saya simpan di Mac, terus kemudian di user, admin, di sini saya simpan di kasir ini. Nah, teman-teman juga bisa pindahkan dia ke htdoc ya. Jadi kita move dia ke htdoc. Cuma ingat nanti masuknya ke cd terus kemudian masuk ke htdoc. Jadi misalnya kita copy ya di kasir ini ya. Jadi di sini di Mac user, terus kemudian admin, terus kita kasir ini kita copy, kita bawa ke htdoc. Oke, nanti kita bawa ke htdoc ya. Jadi dari tadi di sini ya, di Mac, terus kemudian di user, admin, kasir, atau kalian di C gitu misalnya kalian buat, tergantung dari kalian buat di mananya tadi. Kalian bawa ke htdoc juga bisa. Nah, di copy paste saja. Oke ya, jadi setelah itu kita masuk ke Visual Studio-nya. Jadi di htdoc-nya kan kita udah punya kasir. Nanti ini kita bisa open di ini ya, di open untuk ke Visual Studio-nya. Kita masuk ke Visual Studio. Oke, jadi di sini kita sudah open yang tadi. Nah, terus kemudian kalau teman-teman mau jalankan, dibuka terminalnya saja.
Jadi kita bisa di sini ada beberapa konfigurasi ya. Terus kalau mau dijalankan dari sini, teman-teman tinggal buka terminalnya ya. Terus kita buka di terminalnya. Kita buka terminal ya. Terus kemudian kita jalankan di sini php artisan search. Oke, jadi dia bisa jalan ya. Kita tinggal klik, dia masuk ke command klik, dia masuk ke browsernya dan kita lihat dia sudah jalan di browsernya. Oke ya, itu jadi kalau misalkan untuk mematikannya di codingan tadi kita pakai Windows Shift C. Command Shift C. Kok tidak mau? Oh iya, kita masih buka yang di terminal tadi ya. Jadi kita tutup dulu di sini ya. Kita tutup sini, Ctrl Shift C. Kenapa dia tidak? Oke ya, jadi ya caranya Ctrl C, terus kemudian dia tidak akan bisa dijalankan kembali. Nah, kalau nanti teman-teman menjalankan, tinggal dari Visual Studio-nya tinggal dijalankan. Oke ya, jadi itu step pertama untuk di Laravel. Nah, nanti selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi Laravel itu dengan si admin LTE. Oke ya, jadi di video selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi si Laravel dengan admin LTE. Oke, terima kasih.